Langsung saja kita buka acara kita malam hari ini. Selamat malam, shalom teman-teman semua, shalom brother and sister. Senang banget gua di sini, David Nuk, bisa menemani kalian di acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan Squish Show. Oke. Senang banget hari ini gue bisa bareng-bareng lagi bisa memandu acara Squish Show setelah 2 hari yang lalu. Acara saya dibajak lagi sama Koko Riki. Terima kasih Koko Riki sudah membajak. Nah, hari ini kita akan tampil sedikit berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi biar nggak bosan, brother dan sister, jadi kita nanti akan mengundang beberapa orang. Langsung aja ya di di klik join gitu ya, permintaan join. Nanti yang mau gabung nanti gua approve. Oke, temanya adalah orang Kristen ada-ada aja. Nah, ini kan sering banget ya. Ini sesuatu yang saya pikir teman-teman pasti yang join di sini kebanyakan atau sebagian besar atau mungkin keseluruhan adalah orang Kristen gitu ya. Mungkin dari kecil, dari lahir sudah Kristen sampai saat ini, atau mungkin ada juga yang baru pertama kali Kristen, atau mungkin baru pertama kali pasti baru mengenal Kristus, jadi ikut Kristen gitu ya. Mungkin ada yang 10 tahun, mungkin ada yang 5 tahun, mungkin ada yang baru setahun gitu ya. Nah, mungkin di antara pengalaman dari brothers and sisters semuanya ada yang punya pengalaman yang mungkin kurang serak gitu. Terus kayak dalam hati tuh kayak ngomong kayak gini nih, kok orang Kristen kayak gitu ya gitu. Kok Kristen begitu ya, kok Kristen ada-ada aja ya. Nah, nanti kita sharing bareng-bareng, mungkin yang ada di benak kalian atau yang ada di pikiran kalian belum tentu benar. Mungkin aja itu benar ya, tapi mungkin juga itu salah. Nah, makanya setelah nanti teman-teman live satu persatu gitu ya, saya seperti biasa akan mengundang narasumber yang capable nih untuk menyatakan atau paling enggak mencerahkan kita itu tuh benar apa enggak sih yang kayak gitu. Nah, oke. Langsung aja nih, gue mau panggil atau gimana ya. Wow. Yang pertama adalah oke, kita lihat. Kalau tidak mau join nanti saya ganti orang. Halo Fahari, shalom teman-teman semua yang baru join. Kita lagi ada di IG Live-nya hotchurch.id di acara kesayangan kita, Squish Show. Santuy, squeeze. Yes. Oke. Sepertinya masih waiting. Nah, asik nih, mantap nih. Sudah ada yang approve. Halo. Kalau dari suaranya, saya kenal nih kayaknya nih. Tapi videonya nih nggak ada nih. Tapi suaranya sih ada ya. Suaranya ada. Perkenalan dong, nama siapa, hobinya apa? Halo, David. Ya, Halo, perkenalkan shalom. saya yang biasa ngebaca. Kan saya udah curiga dari awal nih suaranya nih. Saya kenal gitu. Maaf ya. Ini ada apa ini ya? Kok saya di invite mau dibajak lagi acara? Wow, jangan. Harusnya nih Koko Riki ya, kalau mau ngebajak acara Squish Show, paling enggak background Anda harus di writing. Oh gitu ya. Baiklah. Mengenai tema kita ya saat ini ya, mungkin Koko Riki ada lihat di bawah ya, tema kita. Ya pasti tahu lah karena kan Anda sering ngebajak ya.
Aku melihat yang Krisyo, orang Kristen ada-ada aja. Ya jadi tadi yang udah gue bilang di awal gitu ya, mungkin kita punya pengalaman yang nggak srek nih sama orang Kristen yang kita pikir, kan orang Kristen harusnya begini ya, kok begitu gitu. Nah mungkin lu punya pengalaman nggak seputar hal itu gitu loh. Nanti kita akan tanyain nih sama narasumber kita yang capable gitu. Silakan. Oke. Orang Kristen ada-ada aja ya. Oke. Mungkin apa ya? Mungkin pengalaman sih yang selama pengalaman gue ini kebanyakan orang Kristen tuh kayak gini nih. Misalnya kalau kan kita pelayanan ya, di pelayanan kan biasa kan dijadwal nih. Ya. Orang Kristen ada-ada aja. Kalau ada pelayanan datang ibadah. Tapi giliran nggak ada pelayanan di rumah aja tuh. Saat duduk di rumah. Nah itu gimana tuh? Termasuk gak tuh? Lu punya pengalaman nggak? Lu punya pengalaman apa hal ini? Ya pengalaman, ya itu sih berdasarkan pengalaman gue ya, yang selama ini mungkin gue lihat gitu kan. Ya mungkin dulu mungkin gue juga pernah kayak gitu juga kayaknya. Ini pengalaman pribadi. Nah ini bagus banget nih, dan ini juga boleh juga nih jadi pengalaman, maksudnya dari pengalaman pribadi lu juga gitu ya. Ternyata dan lu tidak malu mengakuinya ya. Wah ini keren banget nih. Oh iya. Yang mudah-mudahan sih ini mungkin ada beberapa brother sister atau teman-teman yang punya pengalaman yang mirip sama gue ya bisa tercerahkan lah hari ini ya pas isu ini ya. Terwakilkan dan tercerahkan ya. Terwakilkan dan tercerahkan. Oke, jadi tadi gua recap ya, berarti lu meresahkan nih ada orang-orang Kristen yang udah pelayanan tapi datang ke gerejanya pas pelayanan aja gitu ya. Jadi pas tidak pelayanan ada jadwal aja. Jadi pas nggak ada pelayanan mereka tidak gereja. Iya, seringnya kayak gitu tuh. Jadi pas jadwal nongol di gereja kan gitu. Tapi giliran misalnya nggak ada jadwal, nggak ada ini, entah kemana gitu. Ya mungkin berdoa di rumah lah. Mungkin ya, jadi doa syafaat di rumah ya. Oke, kita tanya sama narasumber kita ya, apakah ini benar atau seperti apa? Mungkin aja ini benar loh. Iya. Main blowing banget. Oke, langsung aja kita tanyain, daripada kita takutnya sesat kan, bukan ini ya. Betul. Kita kan nggak tanya dua, kita tanya nggak tanya. Oke, thank you ya, Brother Ricky ya. Ingat jangan sekali-sekali login pakai akunnya Hopchat, please. Kita lihat nanti. Oke, saya remove Brother Ricky. Oke, sekarang kita langsung undang narasumber kita yang capable untuk membicarakan hal ini. Ya, oke, kita invite. Shalom, Brother and Sisters. Kalian bergabung di IG-nya hopchurch.id di acara Krisyo. Santuy squee. Ya, mantap. Udah lama penatan ya, akhirnya gara-gara kita sering kayak gini ya, sering ngobrol secara virtual, jadi punya chemistry ya. Saya nggak harus minta Konatan. Apa kok? Udah masuk santis sih gue, mantap. Apa kabar Konatan? Kabar baik. Kabar baik, puji Tuhan. Tambah ya udah lama kita nggak ketemu. Siapa aku? Saya ya. Kayaknya. Oh iya. Kayaknya ya. Nggak tahu. Lihat aja sih gitu kok. Kayak senang-senang aja ya di rumah ya kok ya, menikmati ya. Menikmati. Ya. Penatan mungkin bisa sapa dulu nih buat viewers yang baru join. David. Saya sapa yang kelihatan wajahnya dulu kan. Shalom David. Yes. Shalom saudara-saudara semua yang sudah join, luar biasa nih. Senang banget bisa ngelihat saudara-saudara semuanya. Walaupun cuma ngeliat namanya kan. Iya, ngeliat nama dan DP. Saya percaya semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Kasih jempol dong, kasih jempol. Nah, Konatan, hari ini kita jempol dulu. Suara saya terdengar dengan jelas. Nah, Konatan, hari ini visual kita nih agak berbeda nih. Jadi spesial kok. Jadi memang. Iya dong, harus pakai telur 2. Wow.
Omega Jadi 3. gini kalau wow, omega 3 itu pasti sehat, bergizi. Beratan. Jadi gini, quiz show hari ini tuh kita membicarakan atau ngomongin sesuai tema ya, orang Kristen ada-ada aja. Mungkin kita yang Kristen ada-ada aja. Yang Kristen udah dari lahir, mungkin juga ada yang 10 tahun, mungkin ada yang baru 5 tahun, mungkin ada yang baru setahun gitu ya. Dan mungkin punya pengalaman mengenai apa ya namanya ya, kelakuan-kelakuan orang Kristen lainnya gitu ya. Terus jadi kayak resah, kok orang Kristen kayak gitu sih, orang Kristen kayak gitu. Nah, mungkin ada yang seperti itu kok. Nah, mungkin aja itu benar, mungkin aja itu salah. Nah, makanya sekarang kita mau tanya ke Konatan. Jadi ini seakan-akan kok ya, tapi benar sih. Jadi Konatan tuh apa ya, menjawabnya itu secara spontan gitu. Secara spontan ya kan. Karena kan Konatan juga nggak tahu kan apa yang mau dibahas sama para netizen dan para viewers kita, ya nggak? Oke. Ya, langsung aja kok. Tadi udah denger Koriki ya? Dengar. Intinya. Suaranya Oke, silakan. banget gitu. Suara familiar kan? Ya itu kayak Konatan denger ya. Pertanyaannya kalau pelayanan nongol gitu ya, tapi kalau nggak ada jadwal itu tidak terjadi ya. Jadi Ricky yang nanya, juga David dan semua tim di Hope Church, saya harap orang-orang seperti itu nggak usah dijadwal. Kalau nggak dijadwal nongol. Kan ini spontan ya, jadi saya akan jawab dengan spontan gitu juga. Tema malam ini kan spontaneous. Nah, jadi saya harap sekali lagi orang-orang seperti itu nggak usah dijadwal. Kenapa? Karena pertama saya lihat orang-orang seperti itu kan nggak punya sense of belonging ya. Jadi kalau cuma dijadwal doang nongol, kalau nggak dijadwal nggak jelas di mana, bisa aja di rumah, bisa aja kemana-mana, nggak tahu lah ya. Nah, tapi buat saudara yang mengalami atau melakukan hal itu, saya mau ngomong itu kerugian sendiri gitu loh. Kenapa saya bilang rugi? Kan ada bagusnya ya, kadang-kadang kita melayani, kadang-kadang kita datang untuk dilayani, gitu dong. Jadi, tadi David kan ngomong, Konatan enjoy aja. Iya dong, enjoy aja. Jadi waktu kita melayani, apapun pelayanan kita, biasanya nggak usah sebut lah ya, apapun lah itu di gereja, kita melayani dengan enjoy. Nah, tapi kalau lagi tidak ada jadwal, ya kita enjoy juga, tetap ke gereja, menikmati gitu ya. Kita datang menikmati, enjoy juga. Malah saya lagi ngobrol gini kepikir satu hal, kan nih spontan ya. Saya kepikir satu hal. Kita perlu tetap datang karena apa? Kita memberikan support buat teman-teman kita yang melayani. Wah. Kalau pas kita nggak dijadwal, terus kita nggak nongol, berarti kita membiarkan teman-teman kita berjuang sendiri dong. Nah, bagus kan kalau teman-teman kita melayani apapun lah ya, di atas panggung ataupun yang tidak kelihatan gitu. Nah, kalau kita tetap datang, kan ya saya nanya lah, saudara yang pelayanan kan seneng ya kalau saudara datang, teman-teman yang satu tim sama kita tetap datang kan seneng. Ya. Jadi walaupun teman kita yang datang istilahnya nggak bantuin kita dalam tugas yang sama, tapi kan kalau kita ngelihat dia, itu kan udah seperti support yang diberikan. Nah, sama juga kalau di posisinya dibalik, waktu kita nggak ada jadwal, ya kita tetap datang lah, memberikan support kayak gitu. Mantap. Jadi sebagai satu tim ya kok ya. Jadi pelayanan itu satu tim itu nggak cuma lagi pelayanan, tapi pas kita nggak pelayan juga kita masih jadi satu tim gitu ya. Betul. Saya pun saya ngomong ya, saya kan memang ada tanggung jawab untuk secara organisasi di GBI, saya dijadwal kemana-mana. Tapi kalau ini saya mau jujur sama saudara-saudara semua, kan ada, saya nggak ngomong siapa lain, ada pengkhotbah kalau nggak ada undangan gitu rasanya resah, gelisah gitu. Nah, kalau saya nggak ada yang ngundang, saya tetap datang ke Hope, saya duduk aja menikmati kan. Jadi walaupun saya nggak khotbah, saya juga senang ngelihat saudara melayani dengan kompak, dengan sukacita. Walaupun saya nggak khotbah, ya saya mendengarkan yang khotbah. Enak juga sekali-sekali dikhotbahin kan. Jadi please do that gitu ya. Maksudnya bukan melakukan yang itu tadi. Jadi walaupun tidak ada jadwal,
tetaplah datang memberikan support kepada teman-teman kita, saudara kita, satu tim. Nah, jadi buat teman-teman yang saudara-saudara yang in charge dengan jadwal, kalau ada yang begitu nggak usah dijadwal. Kasih tahu dulu sekali 2 kali, kalau memang tidak mau berubah ya nggak usah dijadwal. Ya mungkin kalau sekali 2 kali, ya, mungkin ada special case gitu ya Pak ya. Betul. Namanya manusia, betul. Kadang-kadang ada halangan, kadang-kadang ada kesibukan. Saya Betul. ngerti lah, kalau sekali-sekali nggak bisa, saya ngerti. Kita tetap masih jadi manusia kan. Tapi kalau selalu begitu ya, ini kan Ricky, wah tercerahkan sudah. Jadi Rick, kalau orangnya selalu begitu, ya sudah lah. Ya sudah, maksudnya apa? Nggak usah bicara. Udah ya. Oke, thank you banget Konatan. Sip sekali. Oke, ini saya sekarang lagi cari-cari dulu ya Konatan. Konatan saya out dulu ya. Sorry ya kok. Ke Bandung. Ya, ini udah gondrong. Nanti mau potong. Oke, jadi hari ini tuh kita seru banget. Jadi nanti saya pilih nih, saya pilih secara random gitu ya. Pilih secara random. Nanti buat teman-teman nih siap-siapin dulu nih, keresahannya apa nih? Kalau bisa Konatan jawab, nanti akan dijawab. Oke? Sekarang saya mau cari dulu. Jadi dari sekarang nih udah mulai cari-cari ya. Kalau misalkan memang memang kalian punya keresahan yang mau diomongin di sini dan mau live, nanti gua invite kalian kalau memang ada dan mau di-approve aja ya. Oke? Siapakah? Oke, saya add. Mudah-mudahan diterima. Wah, langsung diterima. Wah. Shalom. Wow, ini sepertinya saya tidak asing lagi ya. Iya, langsung perkenalin diri. Perkenalin diri, silakan. Shalom semuanya, saya Ciska, suaminya David, istrinya David. Istrinya David. Oke, silakan. Ada keresahan apa nih kira-kira? Ini mendadak banget ya, kayak tahu nih diundang tiba-tiba. Gila dong. Orang Kristen ada aja ya. Waktu itu lagi di jalan mau keluar pintu tol, mau pergi Menara Doa, nggak usah disebut lah ya di mana. Mau pergi Menara Doa. Nah, seperti biasa, aku tuh hobinya tidur kalau di mobil. Terus kebangun gara-gara suamiku tuh klakson kenceng banget. Jadi kebangun kan. Terus ada apa sih ini sampai klakson begini. Terus gak taunya mobil di sebelah itu mau menyelak antrian kita gitu. Padahal mobil itu udah ngantri di gerbang tol sebelah gitu. Entah kenapa tiba-tiba dia mau nyelak antrian kita. Terus akhirnya ya karena suamiku itu baik hati, dikasihlah orang itu lewat buat nyelak kita. Tapi kalau orang ngeselin tuh ya, biasanya kalau orang ngeselin di jalan, plat mobilnya pasti tuh aku hafalin tuh. Plat mobilnya aku ingetin tuh. Terus mobilnya waktu itu Kijang yang masih yang jadul gitu. Terus sebelah kanannya tuh agak penyok gitu. Kayaknya dia mungkin habis nabrak atau gimana ya. Terus hafal ya, nih. hafal ternyata sampai sekarang. Platnya nggak usah disebut lah ya berapa. Nah, terus nggak taunya mobil itu sampai nyampainya tuh pas barengan ke tempat yang kita akan menara doa di situ. Terus ya jadinya jadi pas kayak gitu kan aku kasih tahu suami, ini kan mobil yang tadi nih yang nyelak kita. Terus ya udahlah, jadi kita cuma ketawa-ketawa aja, tuh orang Kristen ada aja begini kelakuannya kalau di luar gereja gitu. Terus
Ya, jadi lucu lah ya. Tapi ya puji Tuhannya nggak sampai teriak-teriak sih. Biasanya waktu dulu tuh aku pernah juga kesal di jalan teriakin orangnya. Tapi puji Tuhannya entah tujuannya mau menara doa kali atau karena baru bangun tidur gitu ya, nggak ngegas waktu itu, nggak sampai buka kaca teriakin orangnya sih. Kalau enggak kan malu juga bukan sama dia ya. Mungkin aja kalau dia hafal plat nomor kita ya dia yang malu lah ya. Karena kita itu Iya benar. Wah, nyelak orang Kristen. Oke. Apa kita Ini kelihatan pengalaman kali ya, yang kayaknya ya orang Kristen nih. Udahlah selak aja. Oke, ini kayaknya pengalaman seorang Siska ini kayaknya saya alamin juga kayaknya. Iya, kayaknya saya alami juga. Anda suami saya. Oh iya. Kan adanya Oke. kecil, Pak. Oh iya. Anda yang ngasih jalan juga, Pak. Oke. Ya. Nah, oke, sekarang thank you ya Siska sudah mau sharing sama kita. Nanti kita tanya ke Nathan, ini benar atau enggak. Mungkin aja yang salah suami Anda. Gitu ya. Ya enggak sih, karena kita mengalah bukan berarti salah. Tapi mungkin nggak tahu kita Kristen gitu, tapi ya harus Ini jadi kita lah ya. narasumber siapa? Pastor Nathan atau Pastor Siska sih? Oke, kita langsung tetap. Oke. Kita langsung kontak Ya, itu Nathan jadi ya kalau gitu ya. pelajaran buat sendiri. Oke. Siap. Thank you ya Siska buat sharingnya. God bless. Suaminya pasti ganteng. Ya. Tuh saya pikir suaminya Siska tadi pasti ganteng banget. Udah baik hati, ganteng lagi. Oke, sekarang kita langsung undang narasumber kita Pastor Nathan. Halo, Shalom Nathan, baik lagi. Ini saya keluarin, saya masukin, nggak apa-apa ya kok ya? Nggak apa-apa. Iya, jadi aja. saya sebelum Nathan jawab, saya mau menyapa teman-teman kita yang baru saja bergabung. Anda bergabung di Instagramnya hopechurch.id. Nah, sekarang kita lagi di acara Squeeze Yo. Santuy squeeze. Mantap sekali Pastor Nathan. Oke. Mungkin bisa langsung dijawab ya Pastor Nathan. Kita nggak tahu nih siapa yang salah. Mungkin aja dia nyelak biar tidak terlambat menemui hadirat Tuhan. Wow. Oke. Kalau biar nggak terlambat berangkat pagian lah. Sebenarnya saya pernah punya. Bener kok, saya sebenarnya punya pengalaman ya, teman saya ini kayaknya pinter banget nih. Dia bilang, iya hari ini gue habis nerobos lampu merah gitu kan. Lu kenapa nerobos lampu merah? Iya soalnya gue mau buru-buru mau ke gereja. Oke, langsung aja Pastor Nathan, silakan dijawab. Saya bingung ya jawabnya gimana ya, soalnya gini. Kalau kita terlalu reaktif ya istilahnya ya, kita yang salah juga sih. Jadi kalau ada orang yang berkelakuan seperti itu, terus kita sangat reaktif, kita buka jendela, kita maki-maki gitu, orang ngelihat kitanya juga aneh juga kan, apalagi nanti ketemu lagi di tempat doa gitu kan, atau di gereja gitu. Duduknya sebelahan lagi. Iya, orang lihat dia tadi. Jadi saya pikir ini adalah ujian iman juga. Jadi kalau buat kedua-duanya ya, Pastor iya, Nathan ya, buat kedua-duanya ya. Kalau kita dibegituin ya, kita juga harus jaga diri supaya tidak berespon yang salah gitu kan. Nah, sekarang kalau kita ngelihat orang yang seperti itu, ya saya juga bilang gini ya, kita juga belajar lah dari semua hal, kita belajar termasuk dari kesalahan orang, kita belajar ya. Kalau kita nggak nyaman digituin orang, ya kita jangan gituin orang, gitulah ya. Yes, nah, kalau tadi banget. David sempat mention supaya nggak terlambat, dia mepet orang, dia serobot jalur orang, atau dia langgar lampu merah. Ya sebetulnya kalau supaya nggak terlambat ya berangkat pagian lah, itu kan jawabannya gampang.
Itu jawabannya gampang sederhana ya. Iya, tapi kalau misalnya dia bangun kesiangan, terlambat, terus harus melakukan seperti itu, ya tadi kan Ricky juga ngomong kebelet kali ya. Ya mungkin juga dia kebelet karena perjalanannya jauh ya, dia kebelet. Makanya itu kan dua sisi ya. Kitanya seperti apa yang dibegitui. Nah, kitanya juga belajar di kesalahan orang itu tidak melakukan kesalahan yang sama. Cuma saya mau pesen lah ya buat kita semua. Untuk urusan berlalu lintas ini memang agak tricky ya. Karena kita tinggal di Indonesia yang memang agak nggak tertib lalu lintasnya ya. Saya tidak membenarkan ya. Saya ngomong begini, saya tidak membenarkan. Apalagi kalau sudah di jalur masing-masing dia nyerobot. Tapi kalau ada orang yang ngebut terus kelihatan nyetirnya agresif, nyetirnya buru-buru, ya kita juga nggak bisa ngomong, wah itu kok orang Kristen kayak gitu ya. Walaupun memang kadang-kadang kita juga mikir sebaiknya jangan begitu ya. Tapi di Indonesia memang agak susah karena memang banyak orang yang belum tertib. Saya sekali lagi ya, saya ngomong begini bukan saya membenarkan ya. Please don't do that gitu. Jangan melakukan itu. Cuman saya juga pengen kita semua juga jangan buru-buru ngejudge gitu ya. Nah kalau kita pernah di negara yang maju gitu ya, ngelihat orang berlalu lintas rapi banget, itu nggak ada urusan Kristen atau enggak, semuanya juga rapi gitu loh. Ya. Soalnya lucu ya, kalau saya ngomong cara kita mengemudi, terus kita mengemudi di Indonesia yang serba serobot gitu ya, serobot kiri, serobot kanan, serobot kiri, serobot kanan, terus kitanya slow aja gitu ya, tengah-tengah aja. Malah kita juga mungkin dikatain orang, ini orang bego amat sih, terus kita ngomong kan orang Kristen, ya itu juga benar juga sih. Jadi ya saya harap kita jangan agresif, jangan melanggar hukum, jangan mengganggu orang, gitu sih. Tapi kalau orang melakukan itu kepada kita ya sebagai sebuah ujian buat kita, jangan kita juga melakukan reaksi yang salah atau berespon yang salah. Jawaban saya gitu sih, Fit. Thank you, Konatan. Ujian kesabaran, ujian pengendalian diri ya. Yes. Mantap sekali, tadi kenal ya? Oke, sama Jiska tadi kenal? Itu kayak pengalaman saya juga. Pengalaman juga. Iya. Soalnya saya berasa begitu sih. Oke, thank you Konatan. Nanti saya mau undang lagi. Yes. Stay tune ya Ko ya. Yes, pasti. Nah, itu. Jadi buat teman-teman yang sudah terlambat, Anda jangan menyalakan traffic lamp. Introspeksi diri. Bangunnya jangan sampai kesiangan. Masa mau ke gereja ngelanggar hukum? Orang ada aja. Nah, wah ini komennya udah kayak komen akun satir, kayak banyak banget komennya. Wah mantap, aktif sekali berarti. Oke, sebelum gua tunjuk lagi satu orang, kita masih banyak waktu jatuh ya, masih setengah jaman lagi. Udah dipikirin keresahannya apa? Gua coba invite ya. Lagi menyaksikan acara Squish Show sampai Squish. Oke, ini kayaknya yang banyak-banyak komen saya hajar aja kali ya. Oke ya, yang saya invite kalau emang ada, kalau oke langsung aja diterima ya. Tapi kalau nggak ada di decline aja nggak apa-apa. Siap-siap ya, hadapilah tembok. Oke, sekarang saya coba invite satu orang. Apakah akan diterima atau tidak? Kalau diterima, silahkan ungkapkan keresahan Anda, nanti Pastor Nathan akan jawab secara spontan. Wah, diterima. Mantap sekali. Halo. Saya invite Carla. Iya, baru habis makan nih. Wah, gitu ya. Habis makan apa nih, Carla? Makan nasi. Wow, jawaban Anda standar orang Indonesia ya. Nah, Carla, gue tahu nama lu ya. Sorry, coba tolong sebutin nama, kegiatannya apa.
Kenalin Hai ini. Daniel Hugo. Ini ada anak gereja aku join. Yes. Halo, Bro Daniel Hugo. Iya, salam kenal. Nama saya Carla. Saya fans beratnya Santuy Skuy. Anda salah, Anda bilang fans beratnya Santuy Squeeze yo. Santuy Skuy. Nah, itu baru fans berat, mantap. Oke, Karla, ketika lu terima undangan dari gua ini ya, berarti lu punya keresahan dong ya. Mungkin lu punya pengalaman, singkat aja lu jelasin deh. Kok orang Kristen kayak gini ya gitu. Silakan. Gua kasih waktu 1 jam. 1 menit. Lama banget. Ayo, Kar. Ya, orang Kristen ada-ada aja. Jadi bukan aku sih, cuman memang di dunia pelayanan kan sering ya, maksudnya kalau WL, kalau pimpin pujian gitu, terus kalau kita yang dengerin, kita lagi nggak pelayanan gitu, terus ada yang bisa bilang kalau, oh ini nggak ada hadirat Tuhan, orang ngangkat nih. Jadi orang Kristen ada-ada aja bisa bilang nggak ada hadirat Tuhan. Waduh. Anda ini followersnya akun sebelah ya. Tapi seru nih. Oke nih. Oke. Minta penjelasannya apakah kita yang merasa dihakimi atau memang kita boleh menilai sesuatu gitu. Ini keren banget nih Carla. Oke banget nih. Lu by the way pernah digituin ya berarti ya? Enggak sih, cuman pernah didengar di suatu komunitas. Iya. Ini emang udah sering banget didengar dari zaman dulu ya. Nah. Oke Carla, thank you banget nih buat sharingnya. Langsung aja nanti kita tanya, siapa tahu mereka bener menghakimi seperti itu. Siapa tahu bener. Ya kan kita nggak ada yang tahu. Oke, langsung aja kita tanya. Thank you ya Carla ya, God bless. Maksudnya mudah-mudahan enak ya. Oke, keren banget tadi dari Carla. Pertanyaannya keren sekali. Langsung aja kita undang Pastor Nathan. Halo, siapa? Wah, ini cepet banget nih. Iya, cepet bos. Saya juga kagum, cepet banget ya. Keren. Silakan keresahannya. Salah ya. Sorry. Pastor tadi akan jawab. Keresahan. Oke, Pastor tadi. Iya. Apa keresahannya? Tadi kalau ke Nathan curhat tentang keresahan, siapa yang jawab? Masa saya yang jawab? Carla yang jawab. Wah, itu tadi keresahannya Carla mungkin Pastor sudah denger ya. Ini udah umum banget nih. Sering dengar. Dan emang sering denger ya, semua orang Kristen pasti sering denger. Wah ini WL-nya dia nih nggak ngangkat nih. WL-nya ini apanya diangkat? Nggak ngangkat. Emangnya kita lagi nge-gym? Iya, lucu ya? Jadi lagi PPW, semuanya ngangkat kursi. Iya. Jadi yang bilang nggak ngangkat ya. Masih dibayang. Jadi saya ngebayangin ya orang-orang bilang wah ini nggak ngangkat nih, wah ini aneh nih, wah ini nggak masuk hadirat Tuhan. Itu seakan-akan kayak juri Indonesian Idol gitu. Nah, Oke, silakan Nathan, mungkin ada tanggapannya, mungkin aja mereka benar dong, mungkin ya nggak? Mungkin aja. Saya mau melihatnya atau membahasnya dari cara bahasanya, gaya bahasanya ya. Jadi saya mau juga sharing sama teman-teman, sama saudara-saudara yang tim PPW. Bagus juga kita terima kritik, kita terima nasihat ya. Jadi setelah kita pelayanan, selesai ibadah, ada evaluasi, terus ada teman kita yang juga tim PPW yang hari itu tidak melayani, terus ngasih kita masukan. Tadi kuncinya salah deh. Tadi fales deh. Kayaknya tadi nggak kompak deh, nggak harmoni gitu kan ya. Itu saya pikir wajar-wajar aja. Bahkan saya pikir itu bagus juga supaya secara teknis supaya nextnya we are getting better gitu kan ya. Nah, jadi saya mau garis bawah itu cara bicaranya atau gaya bahasanya ya.
yang perlu diperhatikan. Kenapa? Kalau tadi ngomongnya seperti itu ke orang yang tepat itu bagus. Tapi kalau saling ngobrol sendiri di antara jemaat, ya sama itu bahkan merusak hadirat Tuhan dong. Orang lagi PPW malah ngobrol sendiri, ngomongin yang di depan gitu kan. Jadi jangan lakukan itulah. Nah, terus tadi kan saya ngomong cara ngomongnya atau gaya bahasanya. Jadi kalau cara ngomongnya kuncinya nggak pas atau suaranya fals atau sebagainya secara teknis, saya pikir masih oke ya. Nah, tapi kalau ngomong nggak ada hadirat Tuhan, ya saya mau ngomong, lu tahu dari mana nggak ada hadirat Tuhan, gitu kan? Jadi saya mau encourage semuanya lah, bukan cuma Carla yang nanya. Kalau ada yang ngomong kok nggak ada hadirat Tuhan ya, tanya balik, lu tahu dari mana ada apa enggak, gitu kan? Apakah karena nggak merinding? Iya, merinding. Orang ketakutan juga merinding. Emang harus ketakutan, gitu kan? Jadi coba tanya balik, definisinya apa sih ada hadirat Tuhan? Lucu gitu. Tujuannya buat Tuhan. Yang menerima itu Tuhan, bukan kita. Saya pernah kok pelayanan di desa gitu ya, pelayanan di desa yang sangat sederhana. Yang nyanyi juga sederhana, yang main musik juga sederhana, skillnya sederhana. Tapi kalau melihat kesungguh-sungguhannya luar biasa banget gitu ya, pakai topi keren. Nah jadi hadirat Tuhan atau tidak kan nggak bisa diukur dari situ. Nah kita kan memang gereja aliran modern lah ya, yang puji-pujiannya sangat semangat gitu ya. Nah kesempatan ini saya juga mau sharing sama saudara, jangan juga berasa kita lebih rohani daripada orang yang puji-pujiannya hanya menggunakan piano misalnya, terus Setuju. mereka menggunakan buku gitu ya. Saya udah pengen kelepasan ngomong judul bukunya, tapi ntar ketahuan gitu ya. Pakai buku yang tebal, terus kita menganggap mereka tidak serohani kita. Enggak, saya pikir enggak begitu kok. Jadi Tuhan kita kan, saya berkali-kali ngomong, Tuhan kita Tuhan yang luas. Jadi kita punya cara pendekatan masing-masing, fine-fine aja. Asal hati kita sungguh-sungguh, tujuannya Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi pertanyaannya Carla, saya harap saya bisa jawab dengan jelas. Nggak ada lah ukuran-ukuran hadirat Tuhan ada atau tidak, itu dari skill atau dari kemampuan orang. Nah, kalau mau kritik, mau kasih nasihat, mau kasih saran, ya jangan pakai hadirat Tuhan lah. Oke, thank you banget Kuratan. Tadi ada yang ngomong merinding AC-nya dinginin aja. Jangan pakai AC lah, pakai kulkas kali lah. Iya. Oke, thank you Kuratan. Tadi kayaknya banyak banget yang nungguin, udah tadi ada yang invite saya juga nih. Oke Kuratan, stay tune ya. Sip. Jadi kayaknya makin seru nih sepertinya ya. Jadi ada yang tadi invite saya minta join nih. Langsung ada yang request. Oke, langsung kita approve saja nih. Boom. Ini nggak saya invite ya, tapi dia yang request. Oke. Yes. Halo, siap. Sepertinya sudah tidak asing lagi ya. Tapi nggak apa, kenalan dulu dong. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Oke. Shalom semuanya. Gue Bianca ya. Pakai gue lo aja ya, biar ini ya, biar santuy kan ceritanya. Oke, sob, kan gue juga gaul pakai topi ya kan. Oke, silakan Bianca. Nah, ini bahas apa? Orang Kristen ada-ada aja ya. Ya, ada ini sih pengalaman. Ya. Kalau ini pengalaman dari bokap gue. Jadi kan bokap bergereja di suatu gereja lah istilahnya. Terus yang lucunya kan pasti kalau misalnya dia datang ke gereja disambut dong sama usher, terus salaman, senyum gitu kan. Terus pas ibadah kan kadang suka ada yang WL-nya misalnya, ayo semua salaman, senyum, bla 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 gitu kan. Pas giliran di gereja senyum nih, sapa senyum. Pas di luar misalnya lagi di jalan ketemu atau apa gitu, pas disenyumin kan bokap emang orangnya suka senyumin balik gitu kan. Kalau misalnya emang pernah udah gitu pernah ngeliat beberapa kali, pasti seharusnya ngalah ya, oh ini orang gue kenal nih gitu. Orangnya malah kayak
buang muka doang kayak apa itu? Mungkin Sebuah senyuman. senyumnya ketinggalan di gereja. Nah itu pengalaman dari bokap sih. Kalau yang dari pengalaman pribadi tuh kadang misalnya nih lagi datang, misalnya nggak mesti di gereja sih, kadang misalnya datang acara kayak ibadah umum gitulah ya, rame-rame gitu. Terus pas keluar kan kadang ada suka yang jualan-jualan makanan gitu-gitu kan, makanan dan minuman. Nah gregetnya nih, emang gue nggak ngerti lah ya istilahnya, emang dasar orang-orang Indonesia susah ngantri atau gimana. Gue udah ngantri nih udah ngantri dengan baik sesuai jalurnya, terus tiba-tiba ada 1-2 orang ini yang main kayak nerobos di depan tempat mesen makanan dan minuman itu kayak aduh please deh gitu, gimana mannernya. Ya itu sih yang jadi keresahan gue dengan orang-orang Kristen ya gitu. Ini yang gue tangkap. Jadi yang gue tangkap adalah ketika di gereja aja, di luar tuh nggak begitu gitu ya. Ya, ada sebuah itu yang perlu dipertanyakan. Siapa tahu memang benar yang di luar. We never know. Oke, kita langsung tanya ke Pastor Nathan. Stay tune ya, Bianca ya. Thank you. Nanti kita tidak kasih hadiah kok, tenang aja. Oke. Tidak ada yang dikasih hadiah, tenang aja. Oke, langsung aja saya invite lagi Pastor Nathan. Pastor Nathan nih, oke, jangan plan dulu ya Pastor Nathan. Bagus tuh Pastor Nathan. Tadi dengar ya Pastor Nathan dari Bianca. Jadi orang Kristen tuh kalau di gereja alim gitu ya, di gereja tuh bener lah, suci, kudus, tak bercacat celah gitu ya. Cuma pas di luar ternyata ya seperti itu. Nah ini gimana nih Pastor Nathan? Kitanya yang terlalu berekspektasi tinggi terhadap orang Kristen, ataukah ya gimana? Apakah emang di gereja tuh orang selalu senang untuk berbuat baik gitu? Mungkin ada atmosfer, gereja nih, saya akan berbuat baik di gereja. Saya tadi biarkan nanya, saya bayang-bayangin gitu ya. Ya kan David makin kenal saya berusaha untuk tidak menghakimi siapapun ya. Saya kepikir mungkin gini ya, mungkin waktu di gereja dia sukacita banget. Jadi senyum terus. Terus setelah keluar gereja, sukacitanya ketinggalan di gereja, jadi bete lagi. Itu jawaban positif. Jawaban positif saya seperti itu. Nah jawaban yang lebih objektif, saya pikir ya itu orang Kristen banyak punya kelemahan seperti itu ya. Jadi dia kalau ke gereja pakai topeng. Jadi nggak cuma soal senyum, soal tadi David juga ngomong soal kudus atau tidak gitu kan ya. Jadi kalau di gereja, kelihatannya kira malaikat ya, ada lingkaran di atasnya gitu ya. Kalau udah keluar gereja lingkarannya hilang, tapi kalau udah sampai rumah bukan lingkaran lagi, keluar buntut di belakang, buntutnya ada panahnya, gitu kan, warnanya merah. Ya mudah-mudahan sih nggak begitu, cuma jawaban saya yang pertama tadi kan berusaha positif, jawaban saya yang kedua ya it happens ya, orang Kristen emang kadang-kadang nggak sadar, terbiasa, apalagi kalau Kristennya udah lama gitu ya, kadang-kadang nggak sadar dia udah terbiasa kalau di gereja pakai topeng. Topengnya bukan cuma senyum atau tidak, topengnya bukan cuma kudus atau tidak. Kadang-kadang kalau di gereja sama istrinya gandengan gitu ya, sampai di luar gereja gandengannya nggak mau gitu ya. Jadi jangan marilah kita menjadi orang yang tidak pakai topeng. Topeng itu jangan. Jadi mungkin jawabannya tadi saya harap yang lebih mengesankan jawaban yang positif aja lah ya. Mungkin sukacitanya ketinggalan di gereja gitu. Betul. Terus kalau yang tadi yang antri ya? Yang antri ya. Kayaknya sama 80 hari puasa gitu ya. Jadi
Waktu ngantri di tempat makan agak Dua, sadar. dua kalinya Tuhan Yesus kok. 80 hari puasa itu dua kalinya Tuhan Yesus. Makanya. Jadi waktu ngeliat makan tuh udah kayaknya nggak nahan gitu. Ya itu kan jawaban positif. Tapi ya buat kita semua kayak sama seperti jawaban buat Siska tadi ya, nomor 1, kalau kita melihat seperti itu, bagaimana kita bereaksi ya, berespon harus tetap benar. Terus kalau kita ngelihat itu so annoying ya kita jangan melakukan yang sama gitu kan ya. Terus kita berusaha lah. Kita sebagai orang Kristen kan dinilai orang bukan cuman jago pelayanannya aja, tapi tingkah laku kita, kehidupan kita. Jadi orang akan merasa diberkati itu bukan waktu kita di gereja aja. Biarlah lewat tutur kata, tingkah laku kita juga jadi berkat buat banyak orang di luar gereja. Kan firman-Nya kamu adalah garam dan terang dunia, bukan garam dan terang gereja. Jadi kalau di gereja baik-baik, di luar nggak baik, kita tidak atau belum melakukan firman Tuhan. Thank you Pastor Nathan nih, jawabannya super sekali. Oke, langsung aja stay tune ya gue ya. Yes. Saya mau invite orang lagi di situ. Ini kayaknya banyak yang request ya. Emangnya ini radio? Apakah ini radio? Ini Instagram. Tapi ya kita lihat aja, mau nggak dia kita invite ya. Mungkin dia mau, tapi internetnya tidak mau. Dibuat tadi ya buat teman-teman yang di gereja senyum tapi dibuat video. Waduh. Tolong radionya dikecilin dikit ya, feedback. Oke, silakan. Sebutin nama. Oke, udah selesai ya. Selesai kita tadi kata-kata deh. Oke, langsung keresahannya apa? Namanya dulu. Shalom semua. Kenalin, nama gue Erwin. Keresahan sebagai orang Kristen ya. Ada 2 sih yang tadi sempat gue chat. Satu aja. Karena gue masih ada satu orang lagi. Please. Kayak apa ya? Orang Kristen ada-ada aja ya. Setiap pembicara bilang ini bagian yang terakhir ya. Tiba-tiba ada senyuman manis dari setiap ngerinya kadang-kadang di prank aja sih. Itu aja sih. Itu prank pembicara gitu. Oke, itu aja Win. Itu aja Mas. Oke, thank you ya. Ini saya perlu nggak ya undang Pastor Data? Dia tuh datang cuma buat pelawak sih menurut gua. Di-prank sama pembicara. Waduh, ada yang ngantuk-ngantuk. Kalau dengar bagian terakhir dari pembicara, kata Erwin, Anda di-prank sama pembicara. Oke, ini mungkin gampang banget dijawab sama Pastor Data ya, tapi sebelum dijawab Pastor Data, gue kasih satu orang lagi ya untuk gue invite untuk ditanya ya. Habis itu baru nanti Pastor Data jawab. Jawab yang nanti terakhir aja, yang Erwin nggak usah dijawab. Bercanda ya Win, tenang aja nanti dijawab. Emang Erwin ini punya talent jadi stand up comedy nih. Aduh, namanya adalah Yohanes Erwin ya. Tolong di follow kalau ada yang follow. Ya gue invite satu orang lagi. Wow. Halo, shalom. Anda nih sama ya. Kayak yang pertama tadi, ada suara tapi tidak ada video. Wujudnya. Gak tahu nih kayaknya internet kita apa. Terus kayak gue pikir tuh kayak apa ya, kayak gue tuh gak asing gitu dengan suara ini gitu. Coba passwordnya dulu Mas. Coba tanya deh. Please yo. Santai sih. Benar. Ini pasti len-lene nih. Mau ngebajak. Wow. Oke, silakan. Arlin atau len-lene, silakan. Lu punya keresahan apa? Keresahan lu banyak, tapi gua kasih waktu Anda 1 detik. Ini aja deh, yang paling utama. yang paling apa ya?
suka membayang-bayang gitu dalam hati. Orang Kristen tuh ada-ada aja emang. Soalnya apa ya? Kayak selalu mengedepankan iman. Hikmat tuh belakangan aja. Jadi itu bener-bener dalam tanda kutip ya, berjalan dengan iman, hikmatnya ditinggal gitu. Wow. Berjalan dalam iman tapi hikmatnya ditinggal. Mungkin hikmatnya ditinggal di gereja bareng senyum tadi. Nah, hikmatnya gandengan sama si senyum kan. Kesian di ruangan sekolah minggu tuh pasti tuh. Nah. Oke, lu punya pengalaman apa soal ini? Aduh, banyak banget deh Mas. Banyak banget ya kayak banyak, ya? apa orang. Oke. Banget. Oke, sudah cukup. Tidak akan Anda tidak akan bahas ini karena waktu kita tinggal 9 menit lagi. Kita langsung tanya sampai Pester. Oke, Arlin? Oke. Thank you banget ya, Len-Leni. Thank you, Mas. Salam buat suami Anda ya. Tolong jangan login pakai akun saja. Oke, tadi dari Len-Leni langsung aja kita panggil pun. Halo Pester Nathan. Halo. Wah, kedengeran ya. Kita masih ada waktu 10 menit, 5 menit lagi lah, sekitar 5 menitan lagi. Kayaknya silakan, waktunya bakal panjang ya. Karena kan sempet out tadi, kayaknya bisa lebih panjang lagi nih kayaknya. Kita kasih waktu 10 menitan lah, Pester Nathan. Yeah. Wah, masih banyak yang kumpul. Mantap. Silakan Pester dijawab. Yang Erwin kalau tidak mau jawab juga tidak apa-apa ya, Pester. Yes, silakan, Pester. Shalom lagi, saudara. Thank you udah join lagi. Tadi sempat kesalahan teknis ya. Iya, ini kayaknya baru lagi nih. New session lagi nih. Jadi pertanyaannya Arlin ya tadi, kenapa sih orang Kristen ada-ada aja ya, suka ngomongin iman tapi hikmatnya tidak dipakai gitu ya. Nah, kayaknya ini bukan cuman keresahannya Arlin ya, keresahan banyak orang. Termasuk saya gitu ya. Saya juga kadang-kadang geleng-geleng gitu kalau orang Kristen, udahlah jangan banyak mikir lah, jangan terlalu banyak mikir, jangan terlalu banyak akal budi dan sebagainya gitu ya. Nah, saya pengen saudara lihat di kitab Markus 12 ayat 30 dulu ya. Di situ kan ngomong, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi, dan juga dengan segenap kekuatan. Makanya kalau tadi Arlin ngomong orang Kristen ada-ada aja, ngomong iman, tapi nggak mau pakai akal budi, nggak mau pakai hikmat, nggak mau pakai otak. Saya nggak setuju sih. Saya terus terang nggak setuju. Saya bukan tipe orang seperti itu, dan saya tidak mengajar saudara seperti itu. Jangan ngomong udahlah jangan dipikir-pikir. Nah, tadi kan dibilang kasihlah Tuhan Allahmu salah satunya dengan akal budi kan. Dan yang membedakan kita dengan hewan, saya ulang sekali lagi, yang membedakan kita dengan hewan kan kita punya akal budi. Kita akal budi kan yang memberikan juga Tuhan, bukannya betul. Kita beli di toko kan akal budi itu kan. Ini ada ayat yang ngegas nih, Mazmur 32 ayat 9. Kan di Hope ini sukanya ngegas gitu ya. Tapi ngegas yang bagus lah ya. Gerakan anti sesat. Mazmur 32 ayat 9, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Mazmur 32 ayat 9. Jadi janganlah menjadi orang-orang yang seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Jadi pertanyaannya atau keresahannya Arlin bisa saya jawab dengan singkat, bisa jawab dengan panjang juga. Jawaban singkatnya ya janganlah menjadi orang seperti itu. Kalau Arlin melihat orang ada yang seperti itu, ya sama seperti saya, jawaban saya dengan yang lain tadi sebagai sebuah peringatan buat kita, jangan kayak gitulah kitanya. Kalau ada orang gitu, Tuhan menciptakan kita. Ini saya mau ngomong ya dengan lebih studi lebih dalam ya. Tuhan menciptakan kita, Tuhan ngomong segambar dan serupa, ya kan? Nah, segambar dan serupa, dan jadinya Adam dan Hawa, termasuk kita sekarang, adalah makhluk ciptaan yang dibilang paling
sempurna, paling mulia. Kenapa dibilang paling mulia, paling sempurna? Karena punya akal budi. Nah, Iya. terus kalau ada yang ngajarin, jangan pakai akal budi. Saya jadi bingung. Berarti ngajarin kita jadi binatang kah? Atau membuat ciptaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai makhluk yang spesial, yang sempurna, yang mulia ini mendowngrade kita kah? Gitu kan ya. Jadi Iya, itu iya, sih. iya. Jadi Tuhan ngasih kita lengkap. Kita punya akal budi, ya dipakai lah. Jawabnya lebih panjang nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Pastor. Jadi ada orang yang kebanjiran, hujan, deras, badai gitu ya, terus dia ngelihat airnya makin tinggi, terus dia ngungsi ke lantai 2 sampai ke atap gitu kan. Terus dia berdoa sama Tuhan, Tuhan kirimkan pertolongan-Mu, Tuhan kirimkan pertolongan. Terus tiba-tiba nggak lama setelah dia berdoa ada SAR ya, tim SAR, Search and Rescue datang bawa perahu karet. Perahu karet datang. Terus ayo ikut sini, ini kita memang lagi cari yang mau diselamatkan. Terus orang itu jawab, enggak, aku sudah berdoa sama Tuhan, Tuhan menyelamatin aku. Gitu ya. Orang kayak gitu ya. Terus ya udahlah, ini yang pakai perahu karet geleng-geleng aja kan. Mungkin dia juga jawab orang Kristen ada-ada aja. Terus dia jalan gitu, dia lewat. Terus orangnya tetap berdoa, dia teriak-teriak sama Tuhan, tolong. Terus ada perahu karet yang kedua, terus ada perahu karet yang ketiga lah ya. Saya singkatin aja, nggak perlu ngomong detailnya kan. Terus perahu karet yang ketiga datang mau tolongin dia tetap nggak mau. Dia tetap bilang, aku sudah berdoa, nanti Tuhan tolong gitu. Terus akhirnya dia nggak mau, perahu karet yang ketiga dia mati tenggelam gitu. Sampai dia mati tenggelam, dia ketemu malaikat. Saya nggak tahu lah dia ketemu malaikat atau ketemu setan lah ya. Dia protes, kenapa gua nggak ditolongin gitu ya. Kenapa gua nggak ditolongin, Tuhan kenapa aku nggak ditolongin gitu ya. Dia protes, dia komplain gitu. Terus malaikat jawab, Tuhan udah mau nolongin lu 3 kali tau nggak? Lu nya aja kagak mau. Tuhan udah ngirim perahu karet 3 kali gitu kan. Nah ini kan contoh orang yang nggak pakai akal budi ya kayak gitu ya. Jadi saya pikir ini ilustrasi yang baik, yang applicable gitu ya. Jadi dalam setiap kehidupan kita seringkali kita mendikte Tuhan cara nolong aku begini. Padahal Tuhan menolong dengan caranya yang ajaib. Kenapa Tuhan nggak bisa didikte? Ya jelas lah, Tuhannya siapa? Lu apa Tuhan? Gitu. Nah, kalau Tuhan didikte ya, saudara mendikte Tuhan ngelamar aja jadi Tuhan. Kita kan nggak bisa mendikte Tuhan caranya ajaib. Jadi ya, jadi kalau sudah ada pertolongan, sudah ada kesempatan, ya sudah itu pertolongan Tuhan gitu kan. Jawaban saya gitu sih. Tapi ini pertanyaan yang menarik, bisa jadi bahan khotbah nih. Thank you ya, Arlin sudah memberikan pertanyaan yang bisa jadi bahan khotbah, keren banget. Pertanyaannya, Thank you. Pertanyaan Erwin perlu dijawab. Oh itu terserah Pastor Nathan ya. Kalau saya sih sebenarnya rada males sih mau ngejawab. Cuman ya biar dia tidak kecewa sama orang Kristen kok. Dia dijawab. Nanti dia kecewa, orang Kristen gini ada aja tuh. Dia malah kecewa sama ini santuy gitu ya. Santuy, iya. Dia salah satu pendengar setia soalnya. Oh iya, pendengar setia. Jadi saya juga kaget ya, ternyata ada orang yang berasa di prank. Kayaknya cuma dia sih yang ngerasa kok. Oh gitu. Iya ada orang yang ngerasa, iya dia doang sih. Oh. Gak usah kok tuh Edwin juga gak usah kok. Tapi ya udah. Kenapa sih? Tadi ngomong apa ya? Kenapa pendeta atau pembicara suka ngomongnya terakhir gitu ya? Enggak, sebenarnya gini, Pastor. Sebenarnya saya tangkap adalah kenapa jemaat ketika dengar pendeta ngomong poin yang terakhir, terus jemaat tuh senyum-senyum. Ternyata masih lama gitu. Jadi jemaat tuh kata di prank gitu. Gitu. Mungkin dari jemaat tuh kenapa sih kalau
pendeta ngomong yang terakhir tuh kayak itu kayak puas gitu, kayak lega gitu loh. Iya. Ntar saya mau sering-sering gitu deh, tidak jadi begitu. Jadi misalnya ngomong tema khotbah gitu ya, tema khotbah. Menurut psikologi ya, satu tema khotbah itu menurut psikologi ya, itu minimal bisa jadi 4 poin, maksimal 7 poin. Kalau 7 poin itu akan membuat orang berpikir cukup keras. Kalau yang normal 3 atau 4. Mungkin orang dengar udah tele-tele, udah capek, udah 6 poin gitu ya. Terus tiba-tiba saya bilang, poin yang terakhir gitu. Orang seorang. Yes, amin, haleluya. Kenapa juga begitu? Mungkin udah pengen cepet-cepet pulang kali ya. Pengen cepet pulang, atau mungkin dia ada kesibukan, kan kita harus berpikir positif ya. Mungkin dia ada kesibukan. Mungkin dia udah janji sama mama gitu kan, ya kan suka begitu kan. Ya, mama. Terus mungkin dia ada janji makan siang sama siapa. Atau mungkin dia yang tugas masak di Hope. Jadi dia pengen cepet selesai. Mungkin aja kan. Betul. Erwin tugas. Ya kita anggap itu sesuatu yang positif lah ya. Walaupun menurut saya kalau khotbahnya menarik ya, kalau poin yang terakhir orang malah mestinya kecewa, ya elah kok terakhir gitu ya. Gitu. Jadi ya saya berpikir positif aja lah ya. Mungkin Erwin pengen buru-buru. Jadi ini mungkin yang terakhir Win. Gitu Win. Kalau ini dia senang karena paketnya, akhirnya paket datanya bisa dihemat. Orang Kristen ada-ada aja. Orang Kristen. Kenapa dia bilang terakhir langsung semangat. Iya. Tapi itu begitu benar-benar menggelitik sih. Erwin, Anda hebat sekali. Nah mungkin nanti buat next ya, Pastor, kayaknya kita perlu ya orang Kristen ada-ada aja jilid 2 gitu ya, part 2 ya. Mungkin di sini menarik. Banyak ya. Betul, banyak viewers yang kayaknya, gue mau curhat dong. Sabar, waktu kita hari ini sudah habis. Tapi Krisnya tuh selalu ada hari Selasa dari Kamis ya. Jadi stay tune aja setiap Selasa dan Kamis jam 8 malam. Kalau brother sister mau nonton dari awal, terus nggak sempat dari awal, kita ada rerunnya di YouTube channel kita di Hope Church Indonesia. Yes, dan Facebook kita di Hope Church Indonesia, dan juga Instagram kita jangan lupa di follow di hopechurch.id. Jangan lupa. Yes. Ya, jadi itu aja malam hari ini. Thank you banget Pastor Nathan sudah menjawab keresahan kita sebagai orang Kristen gitu ya. Saya juga punya banyak keresahan, tapi tadi udah banyak banget yang mewakili juga. Jadi nanti kita akan buat part 2, dan mungkin juga ada part 3 nya, kita tidak ada yang tahu ya. Tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Senang banget hari ini, banyak banget yang komentar. Jadi kalau ada yang mau follow Erwin, jangan lupa Instagramnya Erwin. Kenapa jadi langsung endorse Erwin ya? Erwin kalau mau di-endorse bayar ya ke sini ya. Oke, itu ada YouTube-nya dari D. Neliezer, YouTube Hope Church Indonesia ya, di youtube.com/hopechurchindonesia. Chef Erwin langka. Oke, itu aja. Itu makin lama kayaknya makin gak jelas. Thank you, David. Oke. Thank you, Pesatan. Thank you pada kita semuanya. Kita ketemu lagi di Squish Show. Santuy Squish. Mantap. Thank you teman-teman. God bless.